Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, students of Ar-Razi Bilingual Class on 4th grade, Lab School UPC Biru. How are you? I hope you are in a good condition because Miss Fitri is also in a good condition too. Okay, so thank you for opening my videos. Today we are going to learn about thematic, and we are going to learn about something. But before that, let's pray together before we start our learning activity. Okay, let's recite doa belajar and surat An-Nas. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Nah, kita tadi sudah membaca doa belajar dan juga sudah membaca Al-Fatihah dan juga An-Nas. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita semua untuk belajar dan juga semoga ilmu yang kita terima hari ini bisa bermanfaat untuk kita untuk menambah kebaikan dalam diri kita dan keluarga kita. Alright, okay, tanpa lama-lama lagi, I'm going to share you my screen to show you what we are going to learn. Bismillah. Okay. So, I'm gonna kita akan finishing tematik tema 6 kita, khususnya di subtema 3 yang belum terbahas, yang judulnya itu adalah giat berusaha meraih cita-cita. Nah, untuk meraih cita-cita itu kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin ya. Ingat, kita harus sungguh-sungguh dan juga tekun. Okay, and then today we are focus on science ya, sama social studies. Dua pelajaran ini saja yang akan kita fokuskan dalam pertemuan hari ini. Okay, what we are going to learn? Yang pertama kita akan mempelajari tentang sumber daya alam, ya itu masuk ke konten IPS, dan mempelajari tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Ya, oke. Nah, itu masuk ke konten science-nya. Oke, kita bisa baca bersama-sama ya. Nih, di sini ada di halaman 116 sampai 117 di buku kalian. Bisa sekarang dibuka buku tema 6-nya. Oke, kita baca bersama-sama ya. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan itu dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Nah, itu ya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu, sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam yang terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak terpelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah.
Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam kita rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha untuk menjaganya. Nah, salah satunya adalah dengan mengkampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Nah, kemarin juga kalian sudah membuat poster ya mengenai bagaimana cara kita untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, kita manusia bukan? Iya. Nah, di situ di teksnya kita diajak untuk berusaha menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, dari teks ini kita tahu sumber daya alam mineral itu tidak dapat diperbaharui, artinya dia butuh waktu yang lama untuk ada lagi. Kedua, pembentukan kembalinya lama, dan contohnya ada batuan yang tadi kita sebutkan dan juga bahan tambang. Nah, kalau sumber daya alam hayati, itu berupanya tumbuhan dan juga hewan. Animals and plants. Tumbuhan dan hewan menjaga keseimbangan alam. Oke. Nah, sekarang kita masuk di sesi pelestariannya seperti apa. Oke, keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati, agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara, diantaranya nih, satu, upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Di sini ada dua yang akan kita bahas ya. Kalau untuk tumbuh-tumbuhan itu kita bisa melakukan membuat kebun koleksi. Ya, biasanya hanya mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Nah, setelah ini akan berikan contohnya ya. Lalu yang kedua, kebun plasma nutfah atau perkembangan dari kebun koleksi. Jadi lebih banyak lagi dibanding kebun koleksi. Kalau kebun koleksi kan hanya mempertahankan tumbuhan bibit unggul saja. Dan yang terakhir adalah kebun botani. Ini jauh lebih besar lagi ya, speknya lebih banyak lagi tumbuhannya. Oke, dan ternyata masyarakat dunia ini sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kalau banyak yang punah itu merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan, bahkan beberapa sudah punah. Makanya untuk upaya pelestarian hewan, kita bisa menangkar hewan-hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut, mengambil telur-telur hewan itu untuk dibantu ya menetaskannya. Kalau kalian pernah ke daerah Ujung Genteng juga di situ ada teman-teman kita, kakak-kakak kita yang membantu untuk menetaskan telur-telur penyu. Nah, lalu yang ketiga memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Jadi bukan untuk hewan langka itu bukan untuk dipelihara ya, karena memang ada orang-orang yang memelihara hewan langka. Nah, itu harus di tempatnya yang sesuai, lalu membuat undang-undang perburuan dan menindak tegas para pelanggar dan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Nah, tadi pelestarian tumbuh-tumbuhan ada kebun koleksi ya. Yang pertama nih, sekarang Miss mau share. Di sini Miss mau share video contoh dari kebun koleksi ya. Oke. Sebentar, Miss coba. Iya. Sorry, anak-anak ada sedikit gangguan. Kita open dulu. Oke, di sini Miss akan beri contoh dari kebun koleksi yang ada di Pasuruan. Ini dia fokus ke koleksi buah mangga alpukat. Kita lihat ya.
Baik, kita lanjutkan ya. Oke, nah itu tadi tentang kebun koleksi, yaitu kebun mangga alpukat yang ada di Pasuruan. Menggoda sekali ya, ini mangga sebagai salah satu contoh tumbuhan. Oke, untuk video kedua ini Miss mau show to you about kebun plasma nutfah yang ada di Cibinong, Lipi. Ya, silahkan dilihat oleh anak-anak semua. Nah, itu tadi kebun plasma nutfah yang ada di Cibinong, itu lebih terfokusnya ke pengembangbiakan atau pengembangan dari buah-buahan yang inti tadi ya, yang tadi sudah kita tonton bersama-sama. Sekarang Miss akan perlihatkan suasana kebun botani yang ada di Kebun Raya Bogor. Oke, kita akan lihat di sini. Oke, nah itu dia contoh dari gimana cara kita untuk melestarikan tumbuhan. Ya, nah ternyata banyak sekali yang bisa kita lakukan dan yang tadi sudah kita tonton bersama, kita tahu ada kebun mangga yang ada di Pasuruan, lalu tadi ada kebun plasma nutfah yang ada di Cibinong dan juga kebun raya Bogor. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk melestarikan tumbuhan. Nah, sekarang gimana sih cara untuk melestarikan hewan? Tadi kan banyak ya caranya dan salah satunya adalah dengan mengembalikan hewan liar yang sempat dipelihara untuk kembali ke alam liar kembali. Nah, di sini Miss punya videonya. Silahkan anak-anak bisa tonton sama di sini ya.
Iya, itu tadi video tentang gimana sih upaya orang-orang untuk melestarikan tumbuhan dan juga hewan. Nah, tadi juga sudah dibahas ya upaya pelestarian hewan di mana mereka hewan-hewan yang sudah terlanjur dipelihara oleh manusia, yang seharusnya mereka itu udah di hutan, mereka dipelihara di lingkungan manusia sehingga mereka harus dikembalikan ke tadi naluri kebinatangannya ya, untuk mereka bisa kembali lagi ke alam liar, dan itu ternyata tidak mudah ya. Nah, sekarang kita akan kembali di sini. Nah, karena tadi kita sudah bahas tentang sumber daya alam dan juga upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan dan juga hewan, ya sekarang untuk menguatkan pemahaman kalian, Miss ingin kalian berpikir sejenak. Ya, setelah menonton Zoom ini, tolong pikirkan mungkin selama 3-5 menit. Kalau kalian nanti sudah besar, kalian mau memiliki peran di mana? Mungkin kalian mau melakukan sesuatu untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Apa sih yang mau kalian lakukan ketika kalian sudah besar untuk bisa membantu melestarikan hewan dan juga tumbuhan? Nanti yang ingin kalian lakukan bisa kalian langsung sampaikan di WhatsApp grup kita, ya, sehingga Miss bisa mengetahui bagaimana keinginan kalian terhadap pelestarian hewan dan tumbuhan. Karena mau tidak mau, semakin kalian dewasa nanti semakin kita juga banyak kebutuhan, termasuk pada alam. Nah, sekarang pikirkan apa yang akan kalian lakukan, apa peran kalian untuk menjaga kelestarian tumbuhan dan juga hewan. Kalian sampaikan jawaban kalian di grup, ya, maksimal hari ini jam 12. Oke, sekian pembelajaran bersama Miss Fitri. Sampai berjumpa di ulangan harian tematik. Jangan lupa untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. Tinggikan kemampuan kalian dan juga junjung tinggi untuk kejujurannya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.